menyampaikan yang duluan adalah pasangan nomor 1 ya. Pasangan nomor 1 Pak Rijal dan Pak siapa ya kemarin Pak Rijal? Pak Fajrul, Bu. Pak Fajrul. Jadi Pak Rijal dan Pak Fajrul. Jadi dan nanti memberikan umpan balik ke kedua orang ini adalah Ibu Jum dan Ibu Nurmadina. Oke, siap Bu Jum dan Bu Nurmadina? Siap ya, Bu. berikan umpan balik. Umpan baliknya terhadap nanti yang coach pada saat Pak Rijal dan Pak siapa lagi namanya Pak Fajrul menjadi coach. Oke, kita mulai ya. Saya buka dulu pinku. Mulai. Teman-teman kalau punya bolehlah sebagai cadangan perekaman ya Bapak Ibu supaya kalau ada kendala yang satu ada yang backup. Oke, silakan kepada Pak Rijal dan Pak Fajrul yang memberikan umpan balik oleh Ibu Nurmadina dan Ibu Jum. Silakan Pak Rijal. Iya, baik, terima kasih Bu. Pak Fajrul. Iya, silakan Pak Rijal. Kita yang duluan coach atau kita ambil dulu kayak kemarin. Siap. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Fajrul? Kenapa kayak kusam begitu mukanya? Lagi ada masalah kayaknya ini. Iya Pak, ini lagi ada sedikit masalah dengan sekolah, peserta didik. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira masalah apa? Bisa saya duduk dulu Pak? Pak, iya silakan. Jangan kayak berdiri nanti capek. Iya. Jadi terima kasih Pak. Jadi saya ada masalah di sekolah terkait kedisiplinan dan pembiasaan peserta didik di sekolah. Di sekolah itu khususnya di kelas yang saya pegang ada budaya yang telah kami sepakati, yaitu membersihkan lingkungan sekolah, lapangan sebelum memulai pelajaran. Begitupun dengan setelah pelajaran. Akan tetapi ketika habis libur panjang, libur semester, budaya itu hilang. Oh, jadi setelah libur Pak, tidak berlanjut lagi tuh kelakuan positifnya anak-anak, budaya-budaya positifnya anak-anak. Tidak lanjut lagi Pak. Kalau boleh tahu Pak, itu di kelas berapa? Di kelas 5, kelas 1 sampai 6 Pak. Karena kebetulan saya guru mapel, pegang semua kelas. Jadi untuk semua kelas Pak Di, kira-kira Pak, apa kendalanya anak-anak sehingga bisa terputus yang kita sampaikan tadi, budaya-budaya positifnya? Apakah karena tidak ada kontrol dari orang tuanya atau serta-merta hanya di sekolah saja Pak? Ya, sejauh ini cuman di mata pelajaran saya saja Pak yang saya terapkan itu. Setelahnya saya tidak mengontrol, saya tidak tahu apakah tetap dibiasakan oleh wali kelasnya, dibiasakan oleh mapel lain, saya tidak sampai sana. Mungkin ada yang terputus di situ. Oh, berarti ini cuman kita yang belum berkolaborasi dengan guru-guru lain Pak Di? Entah itu wali kelasnya atau guru mapel yang lain begitu? Belum. Oh, belum Pak Di? Belum kepikiran ke sana. Kira-kira iya, saya percaya kalau Pak Fajrul ini orangnya inovatif, kreatif,
pasti ada di pikirannya Pak Fajrul, bagaimana kira-kira ke depannya, apa yang bakalan Pak Fajrul lakukan untuk kembali melanjutkan agar tidak terputus tadi yang kita bilang budaya positifnya anak-anak. Kira-kira apa di bayangan di kepala Pak? Kegiatan apa, rencana aksi apa yang bakalan kita lakukan? Ya, kalau terkait rencana yang akan saya lakukan, selain diri saya sendiri yang terlibat, saya mencoba untuk berkolaborasi dengan wali kelasnya, bahwasanya saya dengan anak-anak ada komitmen seperti ini, ada komitmen untuk menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan lapangan. Begitupun dengan guru mapel lain. Jadi tersambung ki semua antara guru mapel dengan wali kelas. Karena kan tadi bahasanya Pak Fajrul terputus. Ya, anak-anak ini, iya, Iya, anak-anak bukan cuma pada saat dia olahraga saja, dia pengembangan di lapangan, tetapi di mata pelajaran lain pada saat istirahat apa segala macam bisa, meskipun tanpa disuruh. Untuk masalah hilangnya kebiasaan ini pada saat libur panjang, mungkin saya akan berkaitan dengan orang tua siswa. Luar biasa. Menjaga kebersihan lingkungan. Jadi kira-kira Pak untuk kedepannya Seperti itu, Pak. Siapa yang bakalan kita ajak kolaborasi? Iya, jadi untuk kedepannya Pak Fajrul, saya mau ajak kolaborasi ke depan. Siapa? Iya. Untuk kolaborasi ke depan tentunya dengan wali kelas, guru mapel lain, bahasa Inggris, agama, dan mapel lain untuk selalu mengingatkan peserta didik terkait menjaga kebersihan lingkungan serta orang tua siswa yang mengontrol di rumah. Luar biasa. Kira-kira untuk mau mulainya Pak, kapan kita mau mulai rencana aksi itu tadi? Kenapa, Pak? Untuk rencana aksi Pak, kapan kira-kira kita mau mulai? Dan apakah hanya berlaku 1 semester atau bagaimana ke depannya? Untuk rencana sih saya berharap kegiatan ini berlangsung ke depan itu panjang. Untuk jangka Kalau panjang. bisa dibawa sampai ke jenjang selanjutnya, entah kayak SMP atau SMA. Luar biasa. Jangka panjang karena ya seperti itu, Pak. Untuk memulainya Pak Fajrul kapan? Rencana saya akan mulai minggu depan, Pak, di kelas 5. Minggu depan. Mungkin sedikit cuman apa ya, saya selalu percaya Pak Fajrul gini, semua ide-ide baik, semua niat baik pasti bakalan ada jalan baiknya, tinggal bagaimana kita terus berusaha. Mudah-mudahan Pak Fajrul tetap komitmen dengan apa yang kita bahas ini hari. Mudah-mudahan tidak terputus di sini saja, kita bisa aplikasikan untuk kedepannya, karena saya yakin dan percaya Pak Fajrul punya nilai plus yang sangat luar biasa. Siap. Apalagi Pak Fajrul guru olahraga yang hebat,
Kenapa saya bilang hebat? 6 rombel, Pak. Saya saja satu rombel luar biasa capeknya, apalagi 6 rombel. Jadi mudah-mudahan Pak Fajrul tetap konsisten, tetap dengan apa yang kita sampaikan tadi. Untuk pengaplikasiannya betul yang dikatakan Pak Fajrul, kita bisa berkolaborasi dengan semua guru dan kepala sekolah dan juga orang tua murid. Karena betul yang dikatakan Pak Fajrul juga tadi, untuk yang penerapan budaya positif tidak hanya terfokus di sekolah saja, tapi ada keberlanjutan, baik itu di sekolah, di rumah, ataupun dimanapun dia berada. Mungkin Pak Fajrul masih ada yang mau disampaikan terkait kegelisahannya? Ya, terima kasih Pak. Terima kasih atas masukan dan sarannya. Sangat membuka wawasan saya terkait apa yang telah disampaikan. Dan saya lebih semangat lagi untuk melaksanakan rencana aksi minggu depan. Demikian saja Pak. Siap. Tetap semangat Pak Fajrul. Jadi kesimpulannya Pak Fajrul lebih termotivasi sekarang. Siap, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Baik, kalau begitu Pak Fajrul sudah tidak ada lagi, saya akhiri untuk sesi coachingnya. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rijal, Pak Fajrul, sebelum lanjut ke Pak Fajrul ya, Ibu Jum boleh menjadi timekeeper-nya ya, Bu Jum. Ada Bu Jum? Iya Bu, tolong menjadi timekeeper. Jadi lihat waktunya, jadi butuhkan 15 menit. Jadi pada saat nanti sampai 15 menit tolong diingatkan ke Pak Fajrul. Iya Bu, iya. Atau 2 menit sebelum habis 15 menitnya diingatkan. Oke, Bu Jum. Iya. Oke, baik, silakan Pak Fajrul. Baik, selamat datang Pak Rijal. Silakan duduk. Ya, terima kasih Pak. Mana kursi Pak? Duduk di sini, silakan Pak. Oke, Pak Rijal. Iya. Relax saja ya Pak Rijal. Anggap saja di rumah tak. Iya, karena lagi di rumah Pak. Pak Rijal ini saya lihat dari wajahnya banyak beban terkait kendala di sekolah Pak. Oh, banyak Pak. Bisa diceritakan Pak seperti apa masalah yang Bapak hadapi? Iya. Saya coba terbuka sama Bapak. Saya punya permasalahan di kelas, Pak. Apalagi saya baru di kelas 5. Yang saya dapat itu anak-anak murid saya kurang suka sama mata pelajaran matematika. Selalu di pikirannya itu matematika itu angker. Susah. Terus biasanya juga kalau mata pelajaran matematika banyak yang tidak hadir Pak di kelas. Oh iya, seperti itu ya. Berarti muridnya Pak Rijal takut duluan dengan matematika. Ya, saya rasa matematika ini prospeknya besar Pak. Ada lomba-lomba mulai dari tingkat kecamatan hingga Olimpiade nasional yang bisa diikuti. Bagaimana perasaan Pak Rijal saat melihat siswa Pak Rijal yang takut dengan mata pelajaran matematika?
Ah, itu yang jadi cambukan buat saya sebenarnya, Pak. Kenapa saya katakan cambukan? Karena saya kan basicnya matematika, Pak. Sementara murid saya takut dengan mata pelajaran matematika. Jadi bertolak belakang dengan apa yang ada di kepala saya. Baik Pak, kira-kira apa saja faktor yang menyebabkan murid takut dengan matematika? Mungkin yang pertama itu sudah tertanam mungkin di kepalanya, di pikirannya kalau matematika itu pelajaran yang sulit, pelajaran yang susah. Makanya sampai sekarang, apalagi di kelas saya sekarang, setiap mata pelajaran matematika pasti sedikit yang hadir. Kemudian juga yang hadir tidak terlalu fokus untuk menyimak pelajaran matematika, beda dengan mata pelajaran yang lain. Baik, bagaimana dengan kondisi belajar matematika murid di rumah? Apakah tetap ada lanjutan dari sekolah? Kurang lebih sama, Pak. Karena saya sering komunikasi dengan orang tua murid, untuk mata pelajaran matematika memang itu kendalanya. Jadi Baik, kurangnya siswa. Siap. Kira-kira Pak Rijal, apa yang dapat Anda lakukan untuk membantu murid tersebut? Iya, terus terang Pak, di kepala saya sudah ada beberapa planning. Yang pertama itu saya mau rubah dulu image-nya matematika. Dari yang menyeramkan jadi menyenangkan. Kemudian juga yang kedua saya perhatikan itu anak didik saya di kelas masih banyak yang belum hafal perkalian. Jadi rencananya saya mau terapkan jari matika untuk anak-anak kelas 5 ini, anak didik saya di kelas. Baik, jadi games ya dengan jari matika. Ya, Iya. saya rasa luar biasa sekali terobosan yang coba Pak Rizal terapkan. Selain itu, apakah ada kolaborasi dengan rekan sejawat misal, kemudian dengan orang tua siswa terkait kendala yang Pak Rizal alami? Iya, untuk rencana saya itu Pak, saya mau berkolaborasi dengan guru kelas berikutnya, untuk guru kelas 6. Terus saya juga berkolaborasi dengan orang tua, karena yakin dan percaya orang tua juga bakalan membawa dampak besar buat perubahan anaknya sendiri. Baik. Bagaimana cara Anda berkolaborasi Pak Rizal dengan rekan sejawat dan orang tua murid? Rencana saya dengan rekan sejawat itu, selain itu tadi penerapan metode jari matika, saya rencananya sama guru kelas 6 itu mau buat bimbingan belajar. Jadi kita ambil 1 jam di luar jam pembelajaran khusus untuk matematika. Terus kolaborasi dengan orang tua murid, saya sudah buatkan grup sebenarnya Pak. Untuk itu jadi orang tua murid kita bisa saling komunikasi di grup itu terkait tentang perkembangan anaknya. Karena saya selalu bilang sama orang tua murid saya cuma mengajar anak tak, saya cuma mendidik anak tak, cuma sekian jam. Lebih banyak waktunya di luar dari jam sekolahnya. Jadi kalau saya sendiri yang jalan, yakin dan percaya bakalan terputus. Makanya saya minta sama orang tua murid, kita saling komunikasi untuk bagaimana peningkatan anaknya.
Karena terus terang tujuannya orang tua sama tujuan saya pribadi sama. Mau lihat bagaimana anak murid saya ke depannya bisa jadi orang lah. Baik, Begitu kira-kira. betul sekali yang disampaikan Pak Rijal. Mau mie habis waktu tuh. Kira-kira kapan rencana tersebut dimulai? Rencananya untuk aksi saya Pak, saya insya Allah bakalan laksanakan di hari Sabtu ini. Siap. Semoga lancar ya Pak Rijal. Kalau saya melihat murid-muridnya Pak Rijal ini calon-calon Superman semua, baru belajar terbang. Semoga dengan adanya Pak Rijal mampu, semoga Habis waktunya, Pak. dengan adanya Pak Rijal muridnya bisa terbang semua, bisa lebih memahami matematika. Ya, terima kasih Pak Rijal. Demikian sesi coaching pada kesempatan kali ini. Tetap semangat. Saya akhiri di keluarga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rijal dan Pak Fajrul. Mana perasaannya? Siap. Bu, pertama. Siap mendengarkan umpan balik ya. Bu Nur Madinah, silakan memberikan umpan balik kepada Pak Rijal. Iya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Bu. Untuk Coach Pak Rijal terhadap Coach Pak Muhammad Fajrul, saya sangat senang mendengarkannya karena luar biasa dapat menemukan solusi untuk Pak Fajrul yang apa tadi masalahnya? Tadi yang pertama Pak Fajrul ya. Apa ini yang pertama tadi? Oh, Pak Rijal sebagai coach yang lebih maaf Tabe Bu Nur Madinah agak lebih cepat sedikit ya karena waktunya kita mepet. Silakan. Iya, kalau saya lihat tadi Bu tentang coach Pak Rijal. Pak Rijal yang pertama coach ya. Iya, coach Pak Fajrul yang mengcoach Pak Rijal. Kalau dilihat dari presence Pak Fajrul hadir sepenuhnya untuk Pak Rijal, mendengarkan aktif, lalu melontarkan pertanyaan berbobot, di mana apalagi masalahnya Pak Rijal itu tadi adalah terputusnya budaya positif, betul ya Pak Rijal? Pak Fajrul. Terputusnya budaya positif. Pak Fajrul itu Pak Fajrul. Iya, Pak Fajrul. Masalahnya Pak Fajrul itu. Nah, sudah benar. Jadi coachnya Pak Rijal. Masalahnya Pak Fajrul. Pak Rijal, masalahnya Pak Fajrul. Iya, jadi Pak Fajrul tadi masalahnya adalah terputusnya budaya positif terhadap anak-anak di sekolahnya. Yang mengcoach adalah Pak Rijal. Pak Rijal sudah menunjukkan coach yang mendengarkan aktif, ditandai dengan sangat mengerti dengan apa yang dicurhatkan oleh Pak Fajrul sebagai coach, lalu hadir sepenuhnya terhadap apa yang disampaikan oleh coach, lalu melontarkan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan rasa. Namun yang saya tangkap di sini alur tirtanya Bu, alur tirtanya itu kurang di tujuan. Jadi tidak diawali dengan menyampaikan tujuan dilakukannya coaching.
Namun selanjutnya identifikasi itu sudah ada karena apalagi menanyakan apa masalah dari Pak Muhammad Fajrul, yaitu terputusnya budaya positif. Lalu apalagi itu pertanyaan berbobot, kenapa bisa hilang budaya positif? Itu muncul dari hasil mendengarkan secara aktif. Lalu alur tirtanya, identifikasi ada, rencana aksi, Pak Fajrul menyampaikan bahwa akan berkolaborasi dengan orang tua dan untuk dengan orang tua ya. Lalu tanggung jawabnya itu Pak Coach menyampaikan kapan akan dilaksanakan rencana aksinya dan siapa yang akan dilibatkan di situ. Lalu coach tentu saja memberdayakan coachi di sini dengan menyampaikan dengan munculnya kesadaran dari Pak Fajrul akan semangat yang muncul dari dirinya untuk melaksanakan rencana aksi. Seperti itu. Iya Bu, itu untuk coach Pak Rizal. Oke, selanjutnya coach Pak Fajrul, silakan. Untuk coach Pak Fajrul lebih singkat padat ya, Bu Nurmadina. Ya Bu, mendengarkan aktif. Pak Fajrul sebagai coach, ya betul sudah mendengarkan aktif. Pertanyaannya juga berbobot karena munculnya pertanyaan tersebut berdasarkan apa yang Pak Fajrul dengar sebagai coach dari coachinya. Lalu memberdayakan coachi dengan bertanya apa yang bisa coachi lakukan untuk mengatasi masalah masalahnya. Lalu dari Tirta sama dengan coachnya Pak Rizal tadi bahwa tujuan itu tidak disampaikan, tujuan dilakukannya coaching tadi itu tidak disampaikan, identifikasi ya disampaikan, diidentifikasi, lalu tanggung jawab, rencana aksi ya. Rencana aksi yaitu membuat terobosan dengan mengubah pandangan peserta didik tentang matematika agar supaya anak-anak senang dengan matematika. Lalu tanggung jawabnya adalah dengan mengikut sertakan atau kolaborasi dengan orang tua maupun rekan sejawat untuk melaksanakan rencana aksinya, yaitu membuat anak-anak merubah pandangan anak-anak, paradigma anak-anak tentang matematika yang susah menjadi gampang. Tadi ada lagi kayak bimbingan begitu ya Pak Rizal. Nah, itu luar biasa sekali Bu. Itu mungkin ya terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas umpan baliknya ya Bu Nurmadina. Pak Rizal, Pak Fajrul hampir sama dengan Ibu Nurmadina yang disampaikan, terutama di alur tirtanya tadi. Memang saya tidak menemukan Pak Fajrul maupun Pak Rizal menyampaikan tujuan dari percakapan Pak Rizal dan Pak Fajrul, dan akhirnya tidak ada kesimpulan di belakang. Jadi untuk mendengarkan aktif, saya melihat kedua-duanya sudah bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi. Jadi mungkin di mendengarkan itu, kehadiran penuh itu bisa dilihat dari misalnya Pak Fajrul atau Pak Rizal tadi mengulang apa yang dikatakan oleh Pak Fajrul.
Contohnya tadi Pak Fajrul bilang saya berencana untuk mengubah image matematika, dan yang kedua adalah mengajarkan jarimatika. Mungkin Pak Fajrul bisa saja menyampaikan, oh ya Bapak akan melakukan ini ya. Jadi mengkonfirmasi ulang apa yang disampaikan oleh coach kita. Jangan sampai apa yang disampaikan coach kita berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Jadi harus dikonfirmasi, dipastikan bahwa apa yang dipikirkan coach sama dengan apa yang kita pikirkan. Jadi ciri-cirinya itu diulang apa yang disampaikan oleh coach kita. Nah, di Pak Rijal tadi, mohon maaf Pak Rijal, ada pertanyaan yang satu kali bertanya tapi dua pertanyaan di situ. Jadi tidak memberikan jeda kepada Pak Fajrul. Jadi usahakan satu pertanyaan dijawab dulu baru dilanjutkan dengan pertanyaan yang lain, dijedah gitu. Kemudian ada tadi pertanyaannya Pak Rijal itu mengarahkan, jangan mengarahkan Pak Rijal. Hindari mengarahkan pertanyaan yang mengarahkan. Kalau Pak Fajrul tadi ada pertanyaan masih memakai pertanyaan yang tertutup. Jadi bisa saja jawabannya nanti Pak Rijal iya atau tidak. Contohnya tadi ada pertanyaan, apakah ada kolaborasi? Nah, kalau orang lain yang tidak paham dengan konsep coaching ini, pasti bisa saja jawabannya adalah tidak ada.